Wako PSM, wako PSM, rara kara kara kara. Yot, Yuk, Tribuners, yuk, wako. wako. Jadi Iya. kemarin Mm-mm. sampai hari ini ada terus pemain baru. Ya tahu, hebat PSM deh. Pemain baru. Hah, Jadi tadi itu ada lagi satu gabung. siapa saja? Dari Pusam. Pemain orang Makassar, orang Solo, orang Bone. Di Barito yang main, bukan itu? Ya di Borneo. Oh iya di Borneo pada. Nama timnas juga ini. Ah, Di timnas ini. Bone Abdurrahman. loh. Ya bek kiri tadi sudah ikut latihan. Jadi didatangkan khusus untuk Piala Menpora. Iya. Men, tapi kalau bagus permainannya, ya kemungkinan ditawari untuk kontrak Liga 1. Kita lihat saja perkembangannya kan. Jadi cukup lengkap nih Tribuners squadnya PSM. Banyak nih pemain-pemain senior tuh. Bek kiri Abdurrahman, ada Misulham, ada Ketik Wanggai, ada Nur Hidayat, Yakob Sayuri dalam waktu dekat juga kembali nih lagi. Terus Ya nak. ini juga Buas Salosa Oh. lagi dirumorkan juga nih bakalan gabung. Alasannya karena Persipura itu ndak ikut di Piala Menpora. Daripada nganggur tuh Iya tahu. kita bawa. Nah, kalau Solosa ini sebelumnya kan ada juga pemainnya PSM, legendanya PSM. Ortisan Salosa. Puas juga hampir dulu berseragam PSM tapi Iya. udah lolos di seleksi. Cedera gitu hari. Jadi kalau gabung diprediksi lini depannya ini PSM sangat Sangat gede. biasanya Perpaduan macan tutul dengan betina lapar. betina lah. Singa betina lapar. Depannya ya ada Sulham, ada Wanggai, ada Boas nanti, ada Yakob Sayuri, masih ada Rizky Eka apa. Anak muda semua. Jadi kita optimis di Piala Menpora biar lawannya Persija, biar tidak ada pemain asing. Iya. Ada pemain asing dari Papua banyak juga. Jadi gitu. Tapi untuk berita hari ini ya ada juga sedikit ini. Kaptennya ini William Pluim Naga ya? lagi dirumorkan ini di apa ini tertarik ini Persita. Datangkan Ci. Weh, hebat kita. Persita emang. Cuma masih agak ragu manajemennya Persita. Karena Pluim itu terikat kontrak sampai 2026. Bayar nih tuh. Bayar sama kau ini. Punya uang nggak bisa. Bisa. Kalau tidak ya. Tapi mudah-mudahan tetap di stay. Iya deh. Tetap Pluim, tetap Pluim ini. Begitu mungkin Tribuners. Oke deh. Berita PSM besok akan ada kejutan lagi ya dengan masih akan ada pemain-pemain. Wow. Akan didatangkan. Kejutan. Ewak. Hebat. Langsung pindah. Ke barisan. Mah gitu daerah. Iya, mah gitu daerah. Pertama dari dari Bone lagi ada berita. Oh, ini lah. Masih update yang kemarin sih yang itu yang mahasiswa Iya kok dong. meninggal. Meninggal kadi. Jadi korban kekerasan besar. Tadi itu kemarin kan itu orang tuanya korban menolak melapor polisi. Nah ini yang korban sekarang malah melapor polisi. Korban kah? Korban kan yang pergi di Kisar itu 7 orang. Iya. Satu orang meninggal. Yang satunya ini pulang ke kampung halamannya. Nggak tahu di mana kampungnya.
Nah yang 5 ini yang melapor ke polisi. Hai, dede. Sekaligus tadi diperiksa sebagai saksi. Dan menurut Polres Bone diduga kuat ada memang tindak kekerasan. Seniornya lah. Dede. Kan diksarnya mereka itu lama karena dia lintas anak Mapala kan lintas alam. Alam. Nah selama itu katanya dia disiksa tanggal 5 sampai 13 Maret 8 hari. Sudah dingin Tommy kok dong. Kemudian polisi juga sudah memanggil 18 panitia. Hai. Sudah dimintai diperiksa semua. Sementara pokoknya ditunggu mami hasilnya bagaimana, adakah penetapan tersangka atau apa. Nah kalau ini dari pihak kampus, rektornya mengatakan masih belum mau berbicara banyak, masih menunggu katanya hasil pemeriksaan semua pihak. Kalau sementara yang dari pihak organisasi dia membantah ada kekerasan. Dia katanya tidak ada, dia salah satu pembinanya mengatakan dia sempat mengunjungi para peserta, tidak ada, baik-baik di semuanya katanya, sehat-sehat. Tapi mulai cerita pas selesai sehat-sehat aja memang dia sehat aja pas pulang memang. semua Domba mi itu. terluka-luka mi sampai meninggal. Jadi ini mau masuk ke babak baru, kita tunggu saja pemeriksaan dari Polres Bone bagaimana selanjutnya. Kemudian dari Goa tadi Pak Menteri, Pak Mentan, Pak SIM meletakkan batu pertama untuk pembangunan tempat produksi sapi perah, tempat sapi perah di Goa. Iya. Itu dia meletakkan batu pertama, kemudian juga menanam rumput. Pakannya kayaknya sapi ini, pakannya sapi perah. Pak Mentan ini menargetkan 17 Agustus nanti diminumi susunya nih sapi. Wih, tahu. Sekarang kan bulan 3, 4, 5, 6, 7 lama ya, 5 bulan lah. 5 bulan lagi. Bulan jadi Pemkap Goa bersama semua di situ target Pak Mentan ini mau minum susu nanti itu. Susu keren. dari sapi perah ini 17 Agustus nanti katanya. Tempatnya harus ada susunya sana nanti. Kalau tidak ada susunya, Bagaimana caranya? Tapi kan sebenarnya sudah sapinya juga kan sudah ya hobi itu kan. Iya, tahu. Pelihara lama sedikit. Dan dari Luwu ada tadi gitu belum? Ada ibu-ibu ini. iya. Suaminya merantau. Suaminya merantau sudah 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Iya. Tapi dia melahirkan. Siapa tahu memang 4 tahun ki hamil. Hamil 4 tahun. Bisa jadi. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ini soalnya kasus bermula dari penemuan mayat bayi di sungai oleh warga. Nah, setelah mayat bayi ini di desa itu ditemukan, warga mulai melacak siapa-siapa orang perempuan di desa itu yang sedang hamil. Iya. Nah, dilacak itu ada puluhan di situ ternyata, dan terdeteksi lah 1 orang yang sudah baru melahirkan. Nah, setelah diinterogasi, dia mengaku kalau dia yang melahirkan bayi itu adalah bayinya hasil selingkuh Dede. dengan seorang pria. Pasti tidak mungkin seorang perempuan. Dia yang saat ini malah pergi juga merantau. Lala. Jadi dia ditinggal merantau sama suami sahnya, dan dia selingkuh. Setelah selingkuhannya juga pergi merantau. Dia melahirkan dia tragisnya tribunal, dia melahirkan di sungai tengah malam. Nah, tidak ada yang bantu, dia melahirkan sendiri karena di dalam air di sungai. Nah, setelah dia melahirkan, karena mungkin orang melahirkan tidak bisa mengenal, bayinya hanyut sampai ditemukan kemudian meninggal sama warga. Ini cerita-cerita yang kasihan ya. Untuk sisanya Tribuners, Iya. seperti biasa halaman 10 dan 11. Oke, ada. Kuak Mika. Aduh. Wih, kakak Miku Pindah kasih supaya kelihatan kita kakak Iwan juga deh. Kayak itu. Kenapa lari kakak main? Ngambil ke lembaran atau dulu. Situ makin di belakangnya kakak Iwan. Iya.
Ya, dari benar. Dari selama nonton Moto Besok ini ada info menarik dari Astra Daihatsu Iya. yang menawarkan paket purna jual berupa jasa servis hemat. Kemudian ada juga layanan bengkel siaga menyambut Ramadan Iya. hingga gratis oli 1 liter bagi pengguna kendaraan roda 4 Daihatsu se-Indonesia. Oh, nasi kok bagus. Jadi layanan purna jual ini sengaja diberikan untuk sebagai komitmen Astra Daihatsu memberikan pelayanan terbaik purna jual mereka kepada konsumen. Jadi bagi pengguna mobil Daihatsu silakan memanfaatkan paket-paket menarik ini dengan mendatangi langsung bengkel resmi Astra Daihatsu yang ada di Kota Makassar maupun di wilayah Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, langsung saya ke dealernya toh. Iya. Jadi semua bisa ditanyakan di situ apa saja yang bisa diperoleh dari manfaat ini. Kemudian ini ada dari Bank Mandiri. Jadi Regional CEO Bank Mandiri wilayah 10 Sulawesi dan Maluku Bapak Muhammad Rasidik Iswara mengatakan bahwasanya relaksasi DP KPR atau kredit kepemilikan rumah 0% yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini diakui memang akan mendongkrak industri properti di Sulawesi Selatan. Dia menilai Bapak Rasidik ini menilai bahwasanya relaksasi ini sangat cocok untuk kalangan milenial atau orang yang baru ingin membeli rumah. Oh, ada. Karena sangat memudahkan. DP dengan DP KPR 0% ini tentu sangat memudahkan untuk memiliki hunian. Jadi tidak terbebani dengan namanya uang muka atau down payment toh. Iya. Begitu Tribuners. Untuk berita lainnya ini kita ada dari ini salah satu perusahaan apa Tribuners? Ini perusahaan manajemen aplikasi kasir dan laporan keuangan berbasis online. Ini bubble.id. Jadi tadi manajemen bubble.id itu melakukan kunjungan ke kantor redaksi Tribun Timur. Di situ mereka memaparkan akan menggelar kompetisi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pada 27 Maret mendatang di Gedung Triple C. Jadi mereka mencari pelaku UMKM atau usaha UMKM yang kreatif. Nah, total hadiah 25 juta disiapkan untuk 3 pemenang. Jadi nantinya juga berbagai program menarik juga akan mereka berikan kepada para pelaku UMKM yang menjadi peserta di acara tersebut. Selengkapnya bisa dibaca besok di halaman 4, halaman Finance Tribun Timur edisi Rabu. Tanggal berapa? 17 Maret ya 2021. Saya Tribuners. Terima kasih banyak. Ya. Saudara itu genitnya gayanya Tribuners. Namanya baca, kalau tidak makan di jeruk. Ayo mine. Tidak ada Mirex pulang. Kau pulang nih? Iya. Baru lah. Habis ini cepat makin 3 menit makin bicara pada supaya saya ambil kita. Oh begitu? Iya. Ini aneh nih. Apa itu? Mengupload berita viral ini. Apa itu saya? Ini lihat diri sendiri. Apa itu? Ini tangannya goyang terus begini. Tuh. Kenapa begitu? Alzheimer kah? Tidak, di sini viral ini dan juga katanya main game online. Oh. Jadi terus. Tapi penjelasan medis tidak seperti itu. Ada beberapa hal yang dokter jelaskan juga bahwa tidak belum pasti begitu. Karena game online atau main gadget, nah dia begini. Karena ini kan gangguan saraf kau cak. Saraf betul. Bahkan itu dia barengi juga tuh goyang-goyang memo. Iya kau cak. Itu. Iya kita. Itu. Ini benarkah tangan gemetar kalau tanda kebanyakan main gadget? Ini menurut dari
Pedik Institute Iya. yang ditulis oleh halodoc.com ini, penggunaan gadget dapat menimbulkan kondisi yang disebut dengan text claw. Text claw itu istilah non medis dari kram, jari-jari kram atau nyeri otot. Kalau gue yang begini terus ya belum tentu juga itu juga. Ayah deh. Iya. Waktu kami mau kasih viral diri Datang juga itu. Ih. Aneh-anehnya sekarang orang deh. Orang aneh-aneh tuh. Tapi mudah-mudahan itu tadi sehat kita woy. Iya deh. Pokoknya didoakan saja yang baik kita. Iya deh, doakan kita baik deh supaya cepat sembuh. Iya, terus sama lagi Tribuners. Super buka. Superboli, Tak buka Mir. Iya. Cepat kan terbuka, baru sembuh. Iya dong. Kenapa bisa begitu? Ini Wih, selebrasinya. preview ini sebetulnya pertandingan champion lagi nih Tribuners. Bayern Munchen melawan Lazio. Tapi ya tidak terlalu berpengaruh ini pertandingannya. Ada deh. Soalnya pertandingan pertama Bayern Munchen menang 4-1 di kandangnya Lazio. Udah deh. Berapa mau dikasihkan lagi di pertandingan kedua? Siapa tahu tandanya Lazio dikasih 6-1. Oh, begitu. Iya. Yang menarik tuh justru previewnya pertandingan antara Atletico Madrid melawan Chelsea. Itu asli deh. Karena di pertemuan pertama ya Atletico kalah di kandang. Sinetron. Tipis sih, tapi 1-0 Iya, sama 3 poin tau itu. Di situ dilihat nanti itu di Simeone bagaimana meramu timnya untuk bisa menang kembali atau mencari cara yang jitu lah untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Tuh. Terus virtualan besok jadi ada bincang bola. Iya, menarik ini. Harusnya kan Selasa, cuma ini tadi narasumber kita lagi mengamati anak didik nih yang lagi berlatih di Buswa Sport Center. Besok baru berkesempatan untuk memberikan komentar. Temanya itu terkait dengan pemain-pemain akademi PSM. Iya. Kenapa itu? Kagetku. Kenapa itu? Kaget. Tiba-tiba? Untung dia bukan mikir. Ini perasaan harus makan jeruk bentong ini loh begini ini. Berhenti nih cuci tangan di situ kok dong. Iya. Apakah itu imam itu biasa? Kayak di situ pasti tumpah-tumpah. Licin kita. Kembali tadi kan. Iya. Bincang bola besok jam 4 sore di sana. Iya. Narasumber Membahas itu dia direktur utamanya Akademi PSM. Oh. Siapa Bede? Febrian tahu. Dia akan berbicara bagaimana peluang pemain-pemain Akademi PSM menunjukkan kemampuan di ajang Menpora Cup 2021. Iya tahu. Di sini momennya dia. Betul. Meskipun mereka mengawal dari pemain cadangan, paling tidak dia akan mendapatkan peluang untuk tampil dan menunjukkan kapasitas. Begitu. Dan ada juga besok pagi jam berapa ini? 8 pagi. 8 pagi lah, mungkin jam setengah 9 lah, jam 9 itu kita mau tayangkan live kuliah dari Menteri Pertanian di Fakultas Hukum UNHAS. Jadi bersama dengan Disnatalis 61 Fakultas Hukum UNHAS ini kami. Ya, Menteri Pertanian kan kita tahu. Iya. Fakultas Hukum UNHAS. Komandan kan? Iya, komandan Bapak Sarul Yassin Limpo yang menyelesaikan studi S2, S3-nya kan di Fakultas Hukum UNHAS. Ini tahu. Iya. Besok itu kuliah jam 8 pagi. Tribuners bisa mengikuti apa saja yang diungkapkan Pak Sarul. Ada juga Rektor UNHAS Prof. Bulia. Ada juga dekan Fakultas Hukum Prof. Farida Patiti. Iya. Nah, dan pokoknya dapatkanlah ilmu-ilmu dari kuliahmu tersebut. Jangan lupa di nonton, like, subscribe, share kepada teman-teman kalian.
Dah Bagus. iya nyiu. Dah. Satu mau kita. Satu. Dah, Ini PLT Gubernur. Dimulai dari sekarang 1 menit. Tit. Ini Pak PLT Gubernur. Ini dia tadi terima kunjungannya forum apa? Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya. Ini di pertemuan ini Pak PLT Gubernur dia mengajak para tokoh agama yang ada di PLT ini untuk menyukseskan vaksin COVID-19. Iya tahu. Katanya nih kalau Tambah dulu polimeta deh. iya besar terus. Iya. Nah, dia bilang kalau tokoh yang mengajak ini masyarakat, insya Allah pasti sukses. Iya. Beda kalau tokoh yang mengajak dengan orang biasa, ini orang luar biasa katanya. Iya. Nah, terus selain sukseskan vaksin COVID-19, Pak Wagub Pak PLT Gubernur dia juga meminta agar FKUB ini mensosialisasikan bahaya narkoba. Iya. Nah, selain itu sosialisasi bahaya penyakit masyarakat HIV/AIDS dan bahaya radikalisme. Ini bahaya ini Tribuners. Ada deh. Apalagi kan 2 bulan yang lalu kayaknya ada teroris yang ditangkap itu. Iya. Yang di 2 orang yang ditembak mati. Iya deh. Bahaya ini sudah. Kayaknya nah tidak benar. Ada juga yang di waktu itu. Saya sudah itu. Ada juga itu orang mau bawa serikanya dari bantai. Dah. Tas kambi. Sibuk tas ya deh. Selesai. Benar. 1 menit mah. Iya 1 menit mau dimulai dari sekarang deh. Jadi Gubernur PLT. PLT Gubernur kita Bapak Sudirman Sulaiman itu sangat peka terhadap perkembangan yang terjadi. Ini tahu. Jadi lihat ini Pak Gubernur, Pak PLT ini bilang agak-agak lamban kini perkembangan, bukan juga agak lama, mungkin Pak PLT Gubernur merasa khawatir atau ada indikasi-indikasi yang membuat Pak Andi Sudirman ini merasa ragu bahwa capaian vaksinasi kita akan sesuai target, sehingga beliau mengeluarkan surat edaran Iya tahu. meminta kepada seluruh bupati dan wali kota serta instansi terkait untuk mempercepat proses vaksinasi di daerah dan di lingkup masing-masing. Ini kan nanti tanggal 18 Maret nanti ini kan sudah mulai dilakukan akselerasi vaksinasi massal, dan itu akan launchingnya itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Makassar. Keren ada. Jadi Pak Gubernur kita mengingatkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, ayo kita vaksin. Iya. Karena inilah satu-satunya yang dianggap secara ilmiah dan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menyelamatkan manusia dari COVID-19. Iya tahu. Mungkin ada cara lain seperti berdoa, berzikir, tapi itu kan di luar kemampuan manusia. Iya. Yang bisa diusahakan manusia berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh manusia, Iya. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah vaksin. Dan
bersamaan dengan edaran gubernur ini di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi itu wajib hukumnya diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Apa kok? Bisa bantu kalau Majelis Ulama Iya. Jangan itu. sudah selesai dan tuntas tas perdebatan tentang boleh tidaknya vaksin. Iya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa di saat puasa pun tidak apa-apa kita vaksin dan tidak merusak puasa. Oh iya iya. Karena yang Iya. disuntikan itu ada cairan, bukan minuman, bukan makanan. Betul. Masa sedikit begitu, Ji? Iya. Jadi jangan ragu Tribuners. Kalau Anda dijadwalkan vaksinasi nanti di siang hari dan bertepatan dengan bulan Ramadan dan Anda puasa, silahkan tetap puasa dan silahkan melakukan vaksinasi. Kan sebelumnya ada pilihan bahwa kalau misalnya vaksinasi ini bertepatan Ramadan, itu vaksinasinya dilakukan di malam hari. Iya. Tapi tadi karena sudah keluar edaran fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin tidak membatalkan puasa, silakan vaksin. Jadi ada dua inti edaran fatwa Majelis Ulama tadi itu. Bukan Majelis Ulama Sulawesi Selatan itu, RI. Majelis Ulama Republik Indonesia mengeluarkan fatwa yang intinya adalah pertama, vaksinasi seluruh umat Islam wajib hukumnya ikut vaksin. Ya tentu saja yang didaftar oleh pemerintah dan memenuhi syarat. Iya. Kan kita di screening dulu. Betul. Kalau misalnya kita ada penyakit yang berdasarkan dokter tidak boleh, ya tentu saja gugur dari yang dimaksud wajib itu. Iya. Yang kedua, vaksin tidak membatalkan puasa. Iya. Yang ketiga, silakan vaksin di bulan Ramadan di siang hari. Kenapa? Iya. Karena sebelumnya ada hasil survei di Sulawesi Selatan ini Iya. yang dilakukan oleh Sauraja Institute. Survei Sauraja Institute mengungkapkan bahwa 97,sekian% warga Sulsel sudah tahu tentang vaksinasi. Celakanya Tribuners, Iya. masih ada 52,3% warga Sulsel takut divaksin. Jadi nesen akan nanya vaksin. Nesen tonji akan nanya vaksin aku lagi menguatkan kita dari corona. Malah ini gini vaksin masih ada 52% lebih. Ya, jadi sosialisasi tentang vaksin adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri yang 52% itu supaya jangan takut lagi. Betul. Jangan kita. Iya. Saya suruh tidak ada. Saya juga dulu sebelumnya takut. Iya. Tapi setelah tidak ada. Nah, dirasa. Nah, tidak seperti di semut. Kalau di semut ya biasa di bakteri, apalagi kalau sama hitam. Iya. Ini tidak ada sekali. Tidak ada rasanya. Apalagi dikasih dingin dulu. Iya. Kasih dingin, tamam jarum. Tidak dirasa. Iya. Secara mata nanti hari Jumat ya. Dengan minta pun. Iya. Ada.